Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi geopolitik. Berikut penjelasannya yang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai pemateri. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel pada tahun 1944 sampai 1904. Diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellén pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. 1. Geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup di berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. 2. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya secara satu kesatuan. Secara garis besar, cara pandang dalam wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofis sebagai berikut. Latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Latar belakang aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara, mulai dari kondisi objektif geografi. Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi hingga potensi di udara dan ruang antariksa. Latar belakang aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Pemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Karena itu sangat sensitif sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena
secepatnya harus diupayakan untuk dihilangkan. Di latar belakang aspek kesejahteraan, bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejahteraan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan tujuan status wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu A. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan negara. 2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. 3. Landasan operasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau kebijakan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan bagi penyelenggara negara pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Bentuk, wadah, dan isi wawasan Nusantara. Bentuk wawasan Nusantara ini ada 4. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti, cara pandang, dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial politik, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Poin yang kedua, wadah wawasan Nusantara. Wadah wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Poin yang ketiga, isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku wawasan Nusantara. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Yang pertama,
Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Yang kedua, isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Selanjutnya materi implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudan di era. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan hak asasi manusia untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Yang keempat, ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kajian kasus untuk geopolitik. Tatanan kepulauan di wilayah geografi Indonesia berimplikasi terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan berpolitik, termasuk dinamika geopolitik Indonesia. Dalam era globalisasi, permasalahan geopolitik di Indonesia didominasi oleh permasalahan pelanggaran batas wilayah NKRI yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Persengketaan antara Malaysia dengan Indonesia mengenai Pulau Ambalat, Pulau Sipadan, dan Pulau Ligitan yang mulai mencuat sejak tahun 1967 menjadi salah satu contoh permasalahan konkret dalam dinamika geopolitik terhadap
batas teritorial kedua negara, mengingat ketiga pulau tersebut memiliki potensi pariwisata dan perikanan yang sangat baik. Persengketaan batas wilayah Indonesia lainnya adalah persengketaan atas kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dengan Tiongkok. Persengketaan ini pun tidak lepas dari latar belakang ekonomi, mengingat Kabupaten Natuna merupakan blok migas dengan cadangan gas terbesar di Asia. Permasalahan geopolitik di Indonesia dengan latar belakang kepentingan ekonomi lainnya adalah maraknya nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin, dan juga penyelundupan barang ilegal melalui jalur transportasi laut. Dari beberapa permasalahan geopolitik tersebut, diketahui bahwa dinamika geopolitik Indonesia erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, sehingga perlu diformulasikan strategi untuk menuntaskan permasalahan geopolitik di Indonesia. Strategi tersebut diantaranya adalah perlu dilakukannya reinventarisasi pulau-pulau terluar beserta potensi sumber daya yang terdapat pada masing-masing pulau. Reinventarisasi harus dilanjutkan dengan digitalisasi batas tetap wilayah NKRI serta melengkapi instrumen batas wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengawasan wilayah perbatasan. Pemerintah pusat pun wajib membangun koordinasi yang intens dengan pimpinan daerah di wilayah administratif pulau-pulau terluar agar setiap dinamika geopolitik yang berkembang dapat diketahui oleh pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti. Guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya bersama Kementerian Pertahanan harus memprioritaskan peningkatan kualitas alutsista dan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan agar Indonesia siap menghadapi semua kemungkinan yang terjadi akibat dinamika geopolitik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.